Salam sehat. Tahukah Anda, tertawa adalah obat antivirus yang manjur? Bersama saya Alvin Rantung dari Rumah Sakit Advent Bandung akan membagi kepada kita semua tentang obat antivirus yang manjur itu. Kita sedang berjuang melawan COVID-19, bukan? Ada begitu banyak orang ketakutan dengan nama coronavirus itu. Virus itu tidak terlihat, tapi sangat menakutkan kita. Bahkan ada begitu banyak orang sedang bingung kapan ini akan berakhir. Informasi-informasi yang kita dapatkan bahkan dari Badan Kesehatan Sedunia bahwa ini akan berlangsung beberapa dekade ke depan. Bahkan mungkin saja tidak akan ada obat untuk antivirus itu sendiri atau anti COVID-19 ini. Tetapi kita bersyukur memiliki satu statement yang disampaikan kepada manusia melalui pencipta kita, melalui orang yang sangat pandai, orang yang sangat tersohor namanya, Sulaiman, yang mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan bagian daripada hati yang gembira ini adalah tertawa. Dr. Norman Cousins, seorang peneliti ilmuwan yang pernah menderita penyakit autoimun yang sangat luar biasa. Bahkan penyakit jantung dan penyakit-penyakit lainnya termasuk ankylosing spondylitis. Dia merasa dirinya begitu tidak berguna. Merasa bahwa hidupnya sudah segera akan berakhir. Nyeri yang sangat luar biasa. Tapi dia menemukan jalan keluar dari mengatasi masalah penyakit itu dengan tertawa. Akhirnya dia meneliti tentang kenapa tertawa ini memiliki efek yang sangat manjur terhadap penyembuhan penyakitnya. Dan dari beberapa buku kesimpulan yang kita boleh ambil, dia mengatakan bahwa terapi ketawa, bila mana kita 10 menit tertawa lepas, maka nyeri akan sangat berkurang. Dan kita akan memiliki tidur yang nyenyak selama 2 jam. 10 menit bisa tertawa lepas, maka dia bisa tertidur selama 2 jam. Dan tertawanya ini lepas, plong, keluar dari hati, bukan tertawa yang dibuat-buat. Bukan begitu saudara-saudara. Tapi ketawa yang betul-betul dari dalam. Kita begitu gembira dengan situasi yang ada sehingga kita bisa tertawa yang begitu menyenangkan orang lain. Yang bahkan tertawa kita juga itu bisa membuat orang lain tertawa. Karena tertawa itu menular, bukan? Sekarang kita lihat apa efek tertawa bagi tubuh kita yang merupakan obat yang paling manjur itu. Untuk tertawa kita pun harus pilih untuk bisa tertawa. Dan tertawa itu tidak perlu dipaksakan. Dan tertawa itu tidak perlu membuat kita jadi kelihatan konyol. Atau seperti kanak-kanak. Atau kelihatan seperti orang bodoh. Atau seperti orang yang tidak waras. Atau yang terlihat aneh dengan cara kita tertawa. Tapi biarlah kita bisa tertawa dari dalam hati kita. Karena hati kita plong. Berpikir positif, berkata positif, dan bertindak positif. Saudara-saudara, efek tertawa itu bisa jangka waktu yang pendek. Efek awalnya di bawah 10 menit. Bahkan mempunyai efek lanjutan yang itu di atas 10 menit. Bila mana kita bisa tertawa seperti tadi, maka tonus otot-otot wajah kita, otot-otot dada kita, otot-otot perut kita, bahkan otot rangka kita seperti sedang melakukan olahraga. Dia akan berkontraksi dan rilis, kontraksi dan rilis. Dan dampak ini akan menguntungkan pada kesehatan jantung kita. Yang sangat mirip dengan aktivitas aerobik yang kita sedang lakukan. Tetapi tanpa rasa sakit. Tanpa rasa nyeri atau ketegangan otot. Bila mana kita melakukan olahraga yang membuat kita salah posisi mungkin pada waktu itu. Jangka waktu pendek kita. Maka kita akan menguntungkan jantung dan pembuluh darah kita. Untuk efek lanjutan daripada hal tersebut, maka tertawa akan membantu memberikan pernapasan yang lebih lama. Sehingga kita akan
bisa membantu membersihkan paru-paru kita dari sisa-sisa udara dan memperkaya darah kita, sel darah merah kita dengan pasokan oksigen yang cukup, yang merupakan jalur bagi kehidupan sistem tubuh kita itu. Dan kita akan merasa lebih berenergi, akan lebih berstamina, mempunyai motivasi, dan produktivitas kita akan meningkat. Hal yang lain bila mana kita bisa tertawa, saudara-saudara. Otot diafragma yang ada di antara rongga dada dan rongga perut kita itu akan bekerja dengan lebih baik. Dia akan memperbaiki pernapasan kita. Dia akan merangsang saraf-saraf vagal kita yang ada membantu proses jantung kita memompa. Akan jadi lebih baik. Bahkan saraf parasimpatis dan simpatis yang mempersarafi jantung dan pembuluh darah. Saraf-saraf yang kita tidak bisa sadari dalam fungsi pekerjaannya. Itu akan menjadi baik. Dan ketika saraf-saraf simpatis dan parasimpatis ini bekerja dengan baik, maka itu akan menekan produksi daripada hormon-hormon stres. Sehingga hormon-hormon stres itu tidak akan menekan fungsi kekebalan tubuh kita. Sehingga kekebalan tubuh kita akan bekerja dengan baik. Ketika ada virus masuk, termasuk COVID-19, dia akan menghancurkan virus itu. Apa yang terjadi bila mana sistem stres hormon tadi ditekan, sedangkan hormon-hormon yang lain menjadi lebih baik? Maka stres hormon itu akan membuat otot-otot kita menjadi rileks. Akan membuat denyut jantung kita, denyutannya secara teratur. Tekanan darah kita yang tinggi menjadi lebih rendah lagi dan lebih teratur. Kita akan menjadi rasa lebih nyaman. Kita akan lebih kreatif. Kita akan berpikir lebih positif. Kita akan lebih rasa kurang tekanan dari depresi itu. Rasa seperti konflik yang terjadi itu rasa ringan. Ketegangan-ketegangan metabolisme tubuh akan menjadi lebih baik. Sehingga imun sistem kita itu atau menjadi lebih baik. Aliran darah yang akan dialirkan daripada sistem diafragma tadi akan banyak menghasilkan limfosit B, limfosit T, bahkan natural killer cell ke seluruh tubuh kita. Bukan cuma itu, saudara-saudaraku. Ketika kita bisa tertawa, maka kelenjar pituitary yang ada di otak kita akan merilis hormon-hormon endorfin yang akan mengatasi rasa nyeri, rasa sakit kita, dan memberikan rasa nyaman dari tubuh kita. Itu dalam waktu pendek. Dalam jangka waktu yang lebih panjang, maka kita punya fungsi kognitif, kesadaran kita akan menjadi lebih baik. Berpikir kita akan jadi lebih cerdas, lebih konsentrasi, dan mempunyai decision making atau keputusan-keputusan yang tepat. Karena rasa nyeri yang berkurang membuat kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Kita merasa lebih enak dalam melakukan tugas karena kita mampu melakukan tugas ini dengan fungsi yang membaik. Fungsi ketawa yang berikutnya adalah ketika itu bekerja dengan baik, itu akan memperlancar sistem aliran saraf kita. Akan menjadi bekerja lebih baik. Sehingga membuat kita tidak cepat pikun. Kita akan lebih cepat, lebih awas terhadap segala sesuatu yang kita lakukan. Saudara-saudara, efek jangka pendek dan jangka panjang daripada tertawa itu menolong kita semuanya. Dia memperkembangkan sistem kekebalan tubuh kita menjadi lebih baik. Oleh karena itu, saudara, tertawa itu wow banget. Saya berdoa, kita akan tetap sehat. Dan bila kita sedang sakit saat ini, kita akan cepat pulih. Karena kita memiliki obat yang manjur. Tertawa. Sampai jumpa.